Seorang seorang pedagang membeli 2 drum minyak. Berarti minyak ya, 2 drum dengan harga 40 harga beli berarti ini. Harga beli sama dengan 421.200 rupiah. Pada setiap drum tertera bruto itu sama dengan 40 kilogram. Kemudian tara sama dengan 2,5%. Ini kalau mau dicari dulu boleh. Jadi berarti 2,5 per 100 dikalikan dengan 40 kilo. Bisa cari ini dulu. Berarti sama dengan 1 kilo ya. Toh? 4 kali 25 kan 10 dibagi 10 berarti taranya 1 kilo. Maka netonya berarti sama dengan 40 kilogram dikurangi 1 kilogram bruto kurang tara maka sama dengan 39 kilo. Nah itu neto. Kemudian pedagang itu menjual kembali minyak gorengnya. Jadi harga jual. Harga jualnya itu adalah harga jual per kilogram. Per kilogram itu sama dengan 7.290 rupiah. Ditanyakan berapakah keuntungan yang diperoleh. Nah, untung yang diperoleh berarti kita harus cari harga jual seluruhnya kan. Yang dijual kan hanya minyaknya. Drumnya ndak ikut, berarti 39 kilo yang dijual. Jadi ini berarti sama dengan 39 dikalikan dengan 7.290. Berapa mini? Panjang ceritanya. Mana itu kalkulator? Ya, bentar. 39 kali 7.290. Berarti dia jualnya dapat uang 284.400 310. 310. Ini harga jualnya. Belinya, ih, itu dulu. Oh, ini kan untuk 1 drum. Ini kan 2 drum, ya kan? 2 drum. Ini harga jual per drum. Berarti kalau 2 drum harga jual seluruhnya, harga jual semuanya berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 284.310 ya. Ini kita kali 2 lagi. Berarti sama dengan 568.620. Nah, dicari nih untungnya. Untung berarti sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi sama dengan 568.620 dikurangi 421.200. Kita kurang nih. Berarti ini 20.4741. Nah, 147.420. Lalu yang ditanyakan itu adalah persennya. Jadi persen untung itu kan sama dengan untung dibagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Berarti 147.420 kita bagi dengan 421.200 kita kalikan dengan 100%. Coret, coret. Ini dikurangi dengan 421.200. Terus dibagi dengan berapa? 42.42.12. Berapa mi itu? Bentar. 147.42. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kan 100 coret, 1420, 420, 420 dibagi 4212, 35%. Ya, jawabannya adalah 35%. Begitu, Ci. Jadi enggak susah. Itu yang bruto tara neto. Nah, ini ada lagi soalnya lagi yang masih bruto tara neto lagi nih. Seorang pedagang membeli 1 karung beras jenis pertama. Jadi ada ini beras 1.
Beras satu itu harga belinya sama dengan 126.000 per karung. Kemudian harga beras yang kedua itu sama dengan 135.000. Ini juga per karung. Bruto pada setiap karung tertera bruto. Bruto sama dengan 50 kilogram, lalu tara sama dengan 10%. 10% ini kan berarti sama dengan 10 per 100 kali 50 kilogram kan? Coret, 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 coret berarti 5 kilo. Ini untuk per karung ya, per karung. Jadi netonya berarti sama dengan 50 kilogram dikurangi 5 kilogram, maka sama dengan 45 kilogram. Ini untuk per karung. Kemudian kedua belas dicampur. Beras dicampur kan? Beras dicampur. Beras dicampur. Berarti netonya sekarang sama dengan 45 kilogram ditambah 45 kan? Sama dengan 90 kilogram. Kedua beras dicampur dan akan dijual dengan untung. Untungnya sama dengan 25%. Sekarang yang ditanyakan berapakah harga jual per kilo? Harga jual per kilogram. Nah, ini berarti kita cari harga jual seluruhnya dulu. Kalau dia untung 25%, berarti harga jualnya sama saja dengan 125% kan? Karena persen harga jual sama dengan 100% ditambah persen untung. Berarti sama dengan 100% ditambah dengan persen untungnya itu adalah 25%. Jadi 125%. Nah, sekarang jumlah harga belinya berarti ditambahkan nih harga beli pertama dengan harga beli kedua. Berarti sama dengan 126.000 ditambah 135.000. Maka ini sama dengan berapa? 16 ya. 261.000. Ini adalah harga belinya. Jadi kalau begitu maka harga jual ini berarti sama dengan 125 per 100 kita kalikan dengan 261.000. Tapi ini adalah harga jual seluruhnya untuk 90 kilogram. Gak usah dicari dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita cari harga jual per kilogram, ya udah, berarti tinggal bagi 90. Atau 1/90 kita kalikan 125 per 100 kita kalikan dengan 261.123. Coret aja nolnya, 2. Ini coret dengan ini. Coret. Nah, data ini 261 bisa dibagi dengan 9 dah. Kayaknya bisa. Dek, 261 bagi 9 bulat sih. Oh, 29. Ya, jadi ini coret dengan ini. Jadi sama dengan 125 dikalikan dengan 29. 29 itu kan sama dengan 4 dikalikan 7 kan? 28 plus 1 kan? 28. 4 kali 125 kan 500. 500 kali 7. Berarti berapa? 3500 ditambah dengan 125 nih. Berarti 1 kilonya adalah 3.625 rupiah. Begitu nih? Seperti itu. Ya kalau enggak ya kamu kali aja. Coba cek. Kali 125. Cocok 3625. Begitu caranya. Ada lagi yang masih bruto tara neto nih. Atau kita ke bunga-bunga ya? Atau mau masih bruto tara neto? Ke bunga-bunga deh. Bunga-bunga, oke, kita ke bunga-bunga nih. Ada bunga nih. Pak Hartono menyimpan uang sebesar. Jadi ini simpanan. Simpanan kita anggap modal ya. Sama dengan 400.000. Bank tersebut memberi bunga 18% per tahun. Bunga sama dengan 18% per tahun. Per tahun. Besar bunga tabungan akan diterima. Oh, 1 tahun. Jadi lamanya menabung 1 tahun. Ditanyakan bunganya berapa? Oh gampang, ini terlalu gampang ini. Berarti bunga sama dengan 18%.
Sama dengan berarti 18 per 100 kita kalikan dengan 400.000. Coret nolnya 2. 18 kali 4, 72 ya. 72 tambah 1, 2, 3. Berarti 72.000. Itu bunganya. Terlalu gampang ini. Iya, gampang sekali. Nomor berikutnya. Koperasi makmur memberikan jasa kepada penabung. Jasa sama dengan 10% per tahun. Per tahun. Sama aja dengan bunga sini, sama saja dengan bunga. Bunga per tahun. Agus menabung 1.500.000, berarti tabungan awal sama dengan 1.500.000. Lalu yang ditanyakan jumlah jasa yang diterima Agus selama 8 bulan. N sama dengan 8 bulan. Ditanyakan bunganya berapa? Karena ini per tahun kan 12. Berarti ini sama saja dengan 8 per 12 dikalikan dengan 10%. Nah, sama dengan berapa? Ya ini 8 per 12 dikalikan 10 per 100 kali nih. Yang di jumlah yang ditabung 1.500.000. Coret nih nolnya. Ah, sudah. Baru habis itu ini dibagi 4 berarti 2. Ini dibagi 4 berarti 3. 3 coret dengan 15 berarti 5. 5 kali 2 10. 10 kali 10 100. Masih ada sisa 0, 1, 2, 3. Berarti 100.000. Jadi 8 bulan dia dapat bunga 100.000. Seperti itu. Ya. Gampang. Gampang sekali. Yuk. Nah, nih. Bu Salma. Oh, nih. Pada tahun 2012, Pak Agus menyimpan uang sebesar 1.500.000. Ini berarti modal. Sama dengan 1.500.000 di koperasi. Koperasi itu memberikan jasa atau bunga. Bunga sama dengan 12%, oh 21%. 21% per tahun. Jumlah tabungan Pak Agus pada akhir bulan Oktober. Ah, kalau dia menabungnya itu pas awal tahun berarti kalau bulan Oktober, maka dia menabung berapa bulan? 10 bulan kan? Nah, jumlah tabungan. Berarti kita mencari secara keseluruhan dulu boleh, atau mau mencari bunganya dulu juga boleh. Jadi kalau bunga 10 bulan, berarti kan sama dengan 10 per 12, kita kalikan dengan 21% kan. Nah, ini dibagi 3 berarti 4, dibagi 3 ini berarti 7. 10 dibagi 4 itu adalah 2,5. 2,5 kali 7 berarti berapa? 5, 3, 14. 17 ya, 17,5%. Ini bunganya selama 10 bulan. Betulkah? Tunggu dulu. Ini dibagi 21 bagi 3 7. 7, 12 bagi 3 4. 2,5 kali 7. Cocok ya? Nah, nah, sekarang berarti untuk mencari berapakah modal apa jumlah tabungan sekarang, jumlah tabungan itu berarti sama aja dengan 100% kita tambah dengan 17,5%. Ini kalau mau langsung yuk. Jadi 117,5%. Maka ini sama dengan 117,5 per 100 kita kalikan dengan 1.500.000. Tetapi kalau misalnya kita mau cari bunganya dulu juga boleh. Jadi cari bunga dulu berarti sama dengan 17,5 per 100 kita kalikan dengan 1.500.000. Jadi nanti jumlah tabungannya berarti sama dengan modalnya ditambah dengan bunganya. Terserah kamu mau pakai jalan yang mana. Gak ada masalah sih. Kalau mau step by step juga boleh. Nah, sekarang ini kalau yang hitung langsung berarti 117,5 dikalikan dengan 1.500 sama dengan 176.250. Ini dicoret nolnya 2, tambah 01. Ya, ini. Nah,
Berarti uangnya sekarang menjadi 1.762.500. Mau pakai jalan ini ya boleh, nggak apa-apa. Nanti hasilnya pasti ketemunya akan sama. Ya, oke ya. Yang penting tahu jalannya gitu. Seperti itu. Terus lagi nih, Bu Salma menabung uang 2.000. Itu berarti modal. 2 juta. Di koperasi selama 10 bulan. Berarti N sama dengan 10 bulan. Kemudian bunganya itu sama dengan 12% per tahun. Yang ditanyakan jumlah tabungan sama, Ji. Jadi jumlah tabungan sama dengan berapa? Jumlah tabungan sama dengan berapa? Bisa cari bunganya dulu. Bunganya berarti sama dengan 10 bulan, maka 10 per 12 kita kalikan dengan 12%, maka sama dengan 10%. Jadi jumlah tabungan karena dia dapat bunga 10% berarti sama dengan 100% ditambah 10% atau sama dengan 110%. Nah, dicari jumlah tabungan maka ini sama dengan 110 per 100 kita kalikan dengan 2 juta. Coret nolnya, Mi. 2 kali 11, 22. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlah uangnya sekarang sama dengan 2,2 gitu. Nah, ini nomor berikutnya agak unik sedikit nih ya. Bu Aminah menyimpan uang di bank. Menyimpan uang sebesar 600.000. Jadi modalnya adalah 600.000. Kemudian setelah 4 bulan berarti N. N-nya sama dengan 4 bulan. Bu Aminah uangnya menjadi, berarti jumlah tabungan. Ini sama dengan 6, 4, 8, 1, 2, 3. Yang ditanyakan adalah bunga per tahun. Bunga per tahun sama dengan berapa? Nah, sekarang berarti kita cari bunganya dulu nih. Kalau dari sini ya. Maka bunga itu sama dengan jumlah tabungan dikurangi dengan modalnya berapa ya, atau tabungan mula-mula. Jadi 6, 4, 8 ribu dikurangi dengan 600.000. Berarti ini sama dengan 48.000. Tapi ini kan untuk 4 bulan ya. Per 4 bulan nih. Per 4 bulan. Nah, kalau mencari bunga setahun, bisa juga dicari persennya dulu yuk. Enggak apa-apa. Ini 48.000 berarti sama dengan 48. Kita bagi dengan 600.000. Kita kalikan dengan 100%. Enggak apa-apa. Jadi ini coret, 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 coret. 48 bagi 6 sama dengan 8 ya, berarti 8%. Ini untuk 4 bulan. Jadi kalau bunga per tahun, 1 tahun itu sama dengan 12. Jadi sama dengan 12 per 4 kita kalikan dengan 8%. 3, berarti sama dengan 24%. Begitu. Caranya seperti itu. Mau dicari bunganya dulu 1 tahun ya boleh, baru dicari langsung persennya boleh. Jadi kalau misalnya mau cari bunga per tahun, bunga 1 tahun. Berarti sama dengan 12 per 4 dikalikan dengan 48.000. Ya, nggak apa-apa. Karena kan ini 4 bulan kan 48.000. Jadi ini berarti coret 3 gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 3 kali 48. 4, 2, 12 berarti 14. Nah, nanti kalau cari persennya berarti ini sama dengan 144.000. Kita bagi dengan 600.000 kita kalikan dengan 100%. Ya sama nanti ketemunya 24%. Dari kita Ji mau pakai jalan yang mana itu ya. Oke. Nah, sekarang yang ada angsuran-angsuran nih. Oh, ini sama nih. Hmm, sama aja soalnya berikutnya. Mirip-mirip. Ah, ini yang ditanyakan simpanan awal nih, simpanan awal. Bu Fatoma menyimpan uang sejumlah uang di bank. Dia memberikan bunga, banknya itu bunganya di sini sama dengan 18%. 18% per tahun. Selama 8 bulan, N-nya sama dengan 8 bulan. Nah, jumlah tabungannya itu menjadi 1.792.000. Berapa simpanan awalnya? Modalnya berapa gitu.
Nah, sekarang berarti bunga 1 tahun itu adalah 18%. Jadi kalau 8 bulan, bunga yang diterima itu berarti sama dengan 8 per 12 kita kalikan dengan 18%. Dibagi 6 ya, ini 3. Bagi 6 berarti ini 2. 2 coret dengan 8 berarti 4. 4 kali 3 berarti 12%. Nah, jumlah tabungan itu kan berarti sama dengan 100% ditambah dengan persen bunga kan. Maka ini sama dengan 100% ditambah 12% atau sama dengan 112%. Ini jumlah tabungannya. Jumlah tabungannya adalah yang ini 112% itu sama dengan 1.792.000. Yang ditanyakan modalnya. Modal awal itu berarti sama saja dengan 100% dibagi dengan persen jumlah tabungan. Ya kita kalikan dengan jumlah tabungan. Begitu. Maka ini sama dengan 100% dibagi 112%. Kita kalikan dengan 1.792.000. Begitu, Mi, cara carinya. Nah, nanti tinggal dicari nih. 1792. 1792 dibagi 112. 16. 1600.123. Berarti jumlah awal tabungannya adalah 1.600.000. Begitu yuk. Seperti itu. Bisa dipahami? Sip. Oke. Nah, ini yang pinjaman-pinjaman nih, pinjaman-pinjaman, berapakah angsuran? Ya, Pak Herianto meminjam uang. Jadi pinjaman sama dengan 6 juta. Kemudian koperasi hmm, selama 10 bulan. Lamanya meminjam adalah 10 bulan. Koperasinya itu memberikan bunga 12% per tahun. Ditanyakan berapakah besar angsurannya per bulannya itu berapa? Angsuran per bulan itu berapa? Ini per tahunnya bunganya adalah 12% per tahun. Nah, sekarang berarti untuk mencari dicicil dalam waktu ini kan 10 bulan kan. Nah, sekarang kita harus cari bunganya dulu. Bunga berarti sama dengan 10 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 12%. Maka sama dengan 10%. Ya, 10%. Nah, bunga 10% ini yang harus dibayar ya, harus dibayar ini ya. Berarti jumlah angsurannya, jumlah angsuran maka ini sama dengan 100% ditambah dengan 10%. Maka sama dengan 110%. 110 ini berarti per 100 kita kalikan dengan 6 juta ya kali 6 juta. Kalau untuk per bulan ini kan jumlah angsuran semuanya ya, jumlah angsuran. Nah, kalau hanya per bulan saja berarti ya kita bagi 10 gitu ya. Jadi kalau jumlah angsuran per bulan maka ini ya 1/10 kita kalikan dengan 110 per 100 dikalikan dengan 6 juta. Nah, seperti itu. Ini kalau mau langsung caranya nih coret, 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 coret. 11 kali 6. 66. Nolnya masih ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini setorannya tiap bulan itu adalah 660.000. Atau cari nih bunga per bulan. Berarti sama dengan 10% per 10. Sama dengan 1%. 1% berarti 1/100 dikalikan dengan 6 juta. Coret minolnya 2, sisa 60.000. Jadi pinjaman per bulan dibagi Mi, maka ini 6 juta dibagi dengan 10. Jadi sama dengan 600.000. Jadi angsuran berarti sama dengan pokoknya 600.000 ditambah bunganya Mi 60.000. Nah, berarti sama dengan 660.123. Ada 2 jalan, terserah kita mau step by step atau mau cara langsung gitu ya. Yang ini step by step ini. Begitu. Itu untuk mencari angsuran. Bisa? Oke, sip.
Iya. Nah, ini lagi nih. Pak Endang meminjam uang sebesar 800.000 pada sebuah bank. Jadi pinjaman sama dengan 800.000. Akan diangsur tiap bulannya sebanyak 5 kali. Berarti N-nya sama dengan 5 bulan. Jika besar pinjaman, bunga pinjaman itu adalah bunganya ini sama dengan 14,4% per tahun. Per tahun. Ditanyakan jumlah angsuran tiap bulannya sama dengan berapa? N-nya sama dengan berapa? Apa angsuran, sorry, jumlah angsuran. Jadi angsurannya sama dengan berapa per bulannya. Nah, ini ya kembali lagi ke kita mau ngitung mau jalan apa gitu ya. Mau dihitung dulu bunganya per bulan berapa boleh. Lalu ini dibagi ini boleh ya. Jadi kamu hitung misalnya bunga per bulan. Per bulan itu berarti sama dengan 14,4 dibagi dengan 12 ya, dibagi 12%. Nah, ini bunganya. Ah, nanti berarti ini sama dengan 14,4 per 12 kita kalikan dengan 800.000. Nah, cari dulu nih sama dengan berapa. Nanti angsuran berarti sama dengan 800.000. Ini kita bagi 5. Karena kan dibagi 5 bulan. Ditambah dengan ini nih, bunga per bulannya. Nah, nanti dicari sama dengan berapa. Begitu. Kalau mau langsung ya nggak apa-apa. Sama aja sih kalau mau langsung ya. Jadi ini untuk bunga 5 bulan. Jadi cara langsung ya. Jumlah bunga. Jumlah bunganya itu berarti sama dengan 5 per 12 dikalikan dengan 14,5%. Nah, ini cari berapa persennya. Jadi nanti angsuran itu berarti sama dengan eh berapa persen ini? Jumlah angsurannya berarti sama dengan 100% ditambah ini. Nah, itu harus dicari. Angkanya agak ribet nih. Angkanya agak ribet, berarti ini 5 kali 14,5 dibagi dengan 12. Oh, ribet, ribet, ribet. Kalau pakai ini ribet. Lebih baik pakai ini. Ya, kalau langsung-langsung ini ribet. Jadi nggak usah pakai yang langsung. Gitu. Tapi bisa sih kalau mau pakai itu. Nah, nanti tinggal dicari lagi nih. Ya, ini bunga per bulannya berapa? Bunga per bulan di sini 14,4. Nah, ini 14,4 dibagi 12, 1,2 sih. Oh iya toh? Ini dengan ini. Berarti ini 1,2 kan? Ya, 1,2% nih. 1,2% kali 800.000. Kali 800.000. Lebih gampang nih dicari. Berapa nih? 8 kali 12. 96 ya? 96. Nolnya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 9. Berapa? Nolnya, ini ada persen ya. Lupa. Berarti per 100 lagi. Jadi dibagi 100. Maka ini hilang nolnya 2. Jadi 9.600 ini ya. Maka ini 800.000 dibagi 5. 80 bagi 5 berapa? 16 ya? 160.000. 160.000 ditambah dengan 96 atau 9.600 nih. 12, 1, 2, 3, 4. Cocok nih. Dan tantar ada salah kali nih. 1,2 dibagi 100 kali 800.000. Iya, 9.600 cocok. Nanti 9.600 ya. Lebih nolnya 1. Ini lebih nolnya 1. 9.600. Berarti ini sama dengan 169.600 rupiah. Ini cicilannya, seperti itu. Oke? Saya, gampang Ji. Lagi, cari lagi ini. Oh ini, pinjaman awal. Pinjaman awal
Bentar, melek nih. Oke, ini pinjaman sama dengan 400.000. Akan diangsur tiap bulannya selama 8 bulan. N sama dengan 8 bulan. Jika bunga pinjamannya, bunga itu adalah 18% per tahun. Per tahun. Sisa angsuran beserta bunganya setelah angsuran ke-6. Setelah keangsuran ke-6. Berarti sisa 2 bulan dong, kan ya? Sisa angsurannya dengan bunganya setelah angsuran ke-6. Berarti dua angsuran terakhir itu yang ditanyakan. Nah, sekarang berarti nih 8 bulan. Jadi kita cari bunganya dulu boleh. Berarti sama dengan 8 per 12 kita kalikan dengan 18%. Ya, berarti berapa persen ini? Tapi ini selama 1 bulan, selama 12 bulan. Tapi langsung cari aja nggak apa-apa 1 bulan gitu ya. Per bulan aja, per bulan. Berarti sama dengan 1/12 dikalikan dengan 18%. Dibagi 6 2 dibagi 6 3. Berarti sama dengan 1,5%. Ini bunganya. 1,5 berarti 1,5 per 100 kita kalikan dengan 400.000. Coret, coret. 15 kali 4, 60. Berarti 6.000. Jadi bunganya itu 6.000. 6.000. Nah, ini kan dibagi 8 bulan. Jadi, eh, pinjaman per bulannya ya, per bulan. Berarti sama dengan 400.000 dibagi 8. 40 dibagi 8, 5. Berarti sama dengan 50.000. Nah, sekarang kalau sudah bayar 6 bulan, berarti sisa berapa? 2 bulan kan? Berarti sisa 2 bulan. Nah, 2 bulan berapa? Berarti 2 dikalikan dengan angsuran per bulannya ditambah bunga per bulan. Begitu, Mi? 6.000. Jadi sama dengan 2 kali 56. Sama dengan berapa? 112.000. Ya, begitu. Itu sisa angsurannya yang belum terbayarkan. Begitu. Nanti tergantung soalnya lagi, Mi. Gitu. Nih, lagi bunga-bunga. Bu Retno meminjam uang 600.000 ke sebuah bank. 600.000. Ini pinjaman. Kemudian pinjaman tersebut diangsur. Jumlah angsurannya itu adalah 129.000 per bulan. Diangsur selama 5 bulan. N sama dengan 5 bulan. Yang ditanyakan tentukan besar suku bunga. Bunga per tahunnya itu berapa? Nah, sekarang dia kan bayarnya 5 bulan. Per bulannya ini. Berarti jumlah angsuran kita cari nih. Jumlah angsuran berarti sama dengan 5 dikalikan dengan 129.000. Sama dengan berapa, Mini? Atau bisa juga kita cari bunganya, nggak apa-apa ya, kita cari bunga. Sekarang pinjaman per bulannya ya, pinjaman per bulan, pinjaman per bulan. Ini kan berarti sama dengan 600.000 dibagi dengan 5 kan? Maka sama dengan berapa? 120.000. Nah, angsuran tadi sama dengan 129.000. Berarti bunganya berapa? 129 dikurangi dengan 120.000 kan? Lebih gampang nih hitungnya. Berarti sama dengan 9.000. Ini bunga per bulan 9.000. Ya, bunga per bulan sama dengan 9.000. Nah, berarti bunga sama dengan 9.000 dibagi dengan 120.000 kita kalikan dengan 100%. Berapa, Mi? Coret, 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 coret. 90 per 12. Per 12. Ini persen. Ini per bulan. Nah, sekarang kalau mencari bunga per tahun, berat bunga per tahun. Bentar, nolnya 120.000, 9.000. Iya, cocok nih. Kan 5 bulan. 90 per 12. Wih, besar sekali nih. Nggak salah ngitung kah?
Bentar, bentar, bentar. 9.000 per 120.000 kali 100%. Atau dibuat, dari pinjaman tahu ah, bukan dari sini. Sorry, sorry, sorry. Ini harus pakai 600. Pakai 600 nih. Ya, pakai 600.000. Berarti ini ribunya coret. Ya, salah tadi. Berarti ini sama dengan 9/6%. Nah, kalau 1 tahun ini kan per bulan. Berarti ini 9/6 kita kalikan dengan 12%. Ini coret-coret. 2. Maka 18%. Jadi bunganya itu. Pakai ini. Bisa pakai ini, bisa juga kita kalau mau cara langsung, berarti cari jumlah angsuran sama dengan 5 dikalikan dengan 129.000. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini berarti berapa? 5 ya. 5 Enam, atau berapa? Hah? 646.000. Berapa? 646.000. enam Eh, ratus empat puluh empat lima puluh ribu. lima Oh, oke, ribu. Nah, berarti nih ya. Jadi bunganya itu berarti sama dengan 645.000 dikurangi dengan 600.000. Sama aja sih. Berarti sama dengan 45.000. Ini jumlah bunganya selama 5 bulan gitu. Jadi nanti untuk cari persen bunga berarti sama dengan 45.000 dibagi dengan berapa? 600.000 ini kita kalikan dengan 100%. Tapi ini kan untuk 5 bulan. 5 bulan. Jadi kalau untuk 1 tahun, bunga per tahun, berarti sama saja dengan 12/5 dikalikan dengan ini 45.000 per 600.000 kita kalikan dengan 100%. Sama aja sih hasilnya. Gitu. Jadi up to you, up to me gitu. Terserah kita mau pakai apalah, sembarang. Bisa aja. Mau step by step boleh, mau langsung juga boleh. Oke? Bisa? Mana lagi? Ah, Suherman menabung uang di bank. Setelah 5 bulan, jumlah tabungannya. Berarti ini N ya. N sama dengan 5 bulan. Jumlah tabungan itu sama dengan 352.000. Jika bank memberikan suku bunga, bunganya sama dengan 24%. Hitunglah simpanan mula-mula. Jadi modal awalnya sama dengan berapa gitu. Hmm, Gimana nih? Ini kan bunga per tahun. Yang ini bunga 5 bulan. Berarti kita cari bunganya. Ini bunga per tahun ya. Ini per tahun. Maka sama dengan 5/12 kita kalikan dengan berapa persen? 24% ya. Ini coret, coret 2. Berarti sama dengan 10%. Kalau dia dapat bunga 10% selama 5 bulan, berarti jumlah tabungannya itu sama dengan 100% kita tambah dengan 10%. Jadi ini sama dengan 110%. Nah, jumlah tabungannya adalah 352.000. Berarti modal awalnya sama dengan apa? 100 dibagi dengan 110 ini persen, persen dikalikan dengan jumlah tabungannya 352.000 begitu. Coret, coret. Berarti sama dengan 352 1 2 3 4 dibagi dengan 11. Berapa Mi? 33, 22 berarti 2. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi berarti modal awalnya adalah 320.000 jumlah tabungan mula-mulanya.